Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan prinsip kerja turbin uap. Ya. Kira-kira seperti ini. Uap, jadi uap itu dikontrol melalui ini ya, melalui katup ya. Jumlahnya juga dikontrol melalui katup di sini. Nah, kemudian masuk ke turbin uap dan keluar ke dari sini keluar ke kondenser. Nah, prinsip dari konversi energi turbin uap itu sebenarnya adalah mengkonversi. Jadi tujuannya itu mengkonversi batu bara ini, ya, mengkonversi ini konversi batu bara, kemudian gas, itu ya, batu bara, gas, nuklir maupun biofuel maupun sampah itu ya, menjadi listrik di sini. Jadi tujuan konversinya itu dari sini menjadi listrik, ya. Nah, konversinya bagaimana? Kan tidak bisa langsung dari bahan bakar ini ya, ini bahan bakar. Langsung menjadi listrik di sini kan tidak bisa. Nah, ini tidak bisa. Sehingga yang pertama itu batu bara atau bahan bakar, semua bahan bakar ini itu diubah dulu menjadi panas ya. Dibakar menjadi panas. Ini digunakan untuk apa panasnya? Digunakan untuk membuat air ini menjadi uap, ya, menjadi uap. Ya, menggunakan boiler ini, boiler. Menggunakan boiler. Nah, kemudian uap ini, uap ya, yang punya banyak energi, energi yang dihasilkan dari panas tadi itu dialirkan ke turbin, ya, dialirkan ke turbin. Nanti uapnya akan keluar lagi, ya. Nah, dari turbin uap itu oleh turbin itu juga menjadi energi mekanis, ya. Ini energi mekanis. Energi mekanis digunakan untuk memutar generator listrik. Nah, dari generator listrik ini kemudian berubahlah dikonversi menjadi listrik. Jadi kalau kita lihat konversinya dari bahan bakar ini energi kimia, di sini energi kimia, ya, itu diubah menjadi panas, ya, dari panas kemudian diubah menjadi energi mekanis, ya, baru menjadi listrik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, oke, kita teruskan ya.
Ya, ini kira-kira gambaran dari turbin uap ya, yang ada di pembangkit, yang yang di sini itu adalah turbin tekanan tinggi, ya, yang di sini. Ini adalah high pressure. Yang di sini tekanan menengah, ya, intermediate pressure. Kemudian yang ini itu adalah low pressure. Ya. Jadi pertama uap itu akan masuk ke high pressure, ini turbin high pressure, kemudian dipanaskan ulang, baru masuk ke intermediate pressure. Nah, setelah itu langsung ke low pressure. Nah, ini ya yang menjadi gambaran kita. Jadi yang ini adalah high pressure ini di sini. Ya, ini high pressure artinya. Yang ini itu adalah intermediate ya, atau yang tekanan menengah. Di sini. Kemudian yang sini adalah low. Nah, yang low pressure itu tidak mesti ada dua seperti ini ya, bisa hanya satu saja. Bisa juga turbin itu hanya sampai di sini, di high pressure, kemudian langsung low pressure. Tidak mesti susunannya seperti ini. Ini tergantung pabriknya, membuatnya bagaimana. Ya, intinya semuanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, semua uap yang sudah terakhir ini dari sini, ya ini yang pertama ke sini dulu ya, dari sini ini masuk, uap ini akan masuk ke sini, kemudian dia memutar turbin, ya, dari sana kemudian turbinnya uapnya dikembalikan lagi ke ini, ke mana, ke pembakaran lagi, ya, pembakaran lagi, kemudian berikutnya setelah dipanaskan lagi, dimasukkan lagi ke intermediate. Ya, dari intermediate kemudian dikeluarkan ke sini, ya, ke low pressure. Kemudian yang dari sini juga sama, ini juga ke low pressure. Baik ya, yang ini itu membedakan antara turbin yang impuls dengan yang turbin reaksi. Turbin impuls itu seperti ini, ya, jadi bentuk sudunya itu berbeda dengan turbin reaksi yang di sini ya. Kalau yang ini, kalau kita perhatikan untuk sudu impuls itu simple ya, jadi ini hanya melengkung saja. Sedangkan untuk yang reaksi itu bentuknya airfoil. Bentuknya airfoil. Jadi itu yang membedakan. Nah, seperti biasa kalau di turbin itu
akan banyak bertingkat-tingkat, ya, sehingga dalam satu poros rotor ini terdapat banyak turbin, tingkatnya banyak. Nah, tingkat itu ditentukan kemarin, ya sudah dibahas, itu ditentukan oleh jumlah turbin yang berputar. Nah, jadi jumlah rotor, ini rotor. Yang berputar ini namanya rotor. Sedangkan yang tetap ini namanya stator. Ya, ini nozzle ini ya, ini nozzle. Nanti semua akan sama, baik impuls maupun reaksi itu akan punya susunan seperti ini. Ya, jadi ada nozzle, ada rotor, ada stator. Stator itu adalah yang tidak bergerak, ya, dia diam. Nah, kemarin fungsinya digunakan untuk meningkatkan kecepatan uap. Nah, jumlah rotor ini itu menentukan, ya, jumlah turbinnya ini itu menentukan tingkatnya. Jadi kalau ini ada dua buah, ini 1 dan 2, berarti ini 2 tingkat. Jadi kalau misalnya rotor ini jumlah turbinnya ada 5, ya berarti itu 5 tingkat. Ini sama dengan pompa maupun kompresor. Ini turbin pertama yang dibuat oleh Laval. Bentuknya seperti ini. Jadi ini diberi nozzle. Hanya satu aja turbinnya, ya, satu tingkat saja. Ini langsung dikeluarkan, dibuang. Nah, kemudian dalam perkembangannya untuk meningkatkan efisiensi, karena uap ini masih ketika keluar ini tekanannya masih tinggi, temperaturnya masih tinggi, maka di sini diberikan tambahan turbin lagi. Ini bentuk dari turbin reaksi. Perhatikan, bentuknya adalah airfoil, sama dengan sayap pesawat terbang. Nah, ini kita lihat. Nah, ini turbin sudah dipasang dua-duanya, baik turbinnya, baik rotornya maupun statornya. Bisa dibayangkan ya besarnya seberapa. Ini poros. Ini poros ya. Ini poros. Nah, turbin ini dipasang satu per satu. Ya, kira-kira kalau lihat gambar ini, menarik ya. Nah, ini di General Electric, ya, bisa kita lihat ini turbinnya. Bentuk-bentuk turbinnya seperti ini, dipasang satu per satu. Ya, ini sedang dibubut porosnya.
kemudian di balancing, ya, karena putarannya tinggi dan berat sehingga harus balance. Ini ya kira-kira besarnya. Yang di sebelah kanan ini itu adalah untuk yang high pressure. Ya, di dalam sini ini casing saja, ini yang penting casing. Ini casing-casingnya, gitu ya. Yang di dalamnya sini itu adalah high pressure. Ini high pressure, kemudian di sini intermediate, di sini ini low. Ya, ini mungkin lebih jelas lagi ya gambarnya. Tadi saya mengatakan bahwa tidak selalu turbin itu terdiri dari tiga step ya, 3 tekanan. Ini bisa langsung hanya 2, ya, jadi ke sini high pressure, kemudian dikeluarkan. Nah, yang terpenting adalah ketika keluar dari turbin itu masuk ke kondenser. Masuk ke sini. Ada yang tahu ini apa fungsi kondenser? Yo, yo apa Mas? Mas, siapa? Dimas Adi Nugraha. Apa Mas fungsi dari kondenser? Mana Dimas? Oh, menghilang ya. Siapa nih yang bisa menjawab? Ipang ya, mana Ipang? Pang? Iya Pak, ya. Yo, apa fungsi kondenser? Eh, sebagai itu Pak, apa komponen untuk proses apa ya penyimpanan sebuah apa itu udara AC itu loh Pak, Udara. Udara apa? AC. AC. Ya. Oh, ini kita bicara turbin uap ya, bukan bicara tentang AC. Apa nih? Tapi sama sebenarnya fungsinya kondensor itu. Itu salah satu komponen yang Fungsi, bersiklus udara turbin itu loh Pak, udaranya. uap ya. Iya. Nah, oke. Kemudian apa ya? Muhammad Sodikin, mana? Sodikin. Nah, ini cuma online aja ini ya. Muhammad Ilyas. Ayo, Mas Ilyas. Fungsi dari kondenser. Nggak ada yang menghilang semua ya. Ya, coba kameranya dinyalakan.
Oh, saya pengen lihat wajahnya ini. Ya, Mas. Oke, kalau Mas Dimas, fungsi dari kondenser apa, Mas? Nah, itu ganteng-ganteng tuh ya. Kondenser itu untuk menyerap energi panas, Pak. Oke, menyerap energi panas. Kalau Raihan, apa fungsi kondenser? Gilang aja, Gilang. Lang, Gilang. Ya, Pak. Nah, fungsi kondenser apa, Lang? Kondensor, Pak. Kondensor ya, kondensor fungsinya apa ya? Apa? Boleh tanya sebelah-sebelahnya. Ya. Kondenser itu berasal dari kata kondens, gitu ya. Nah, kondens ya. Berarti kata kondens. Kondens itu artinya mengembun. Mengembun. Jadi fungsi kondensor itu adalah mengembunkan. Yang diembunkan apa? Uap, gitu ya. Jadi kalau di turbin uap itu kondensor ini berfungsi untuk mengembunkan uap. Jadi semua uap yang keluar dari turbin ketika masuk ke kondensor itu diembunkan supaya jadi cair. Nah, kalau di AC itu refrigeran, ya uap refrigeran itu diembunkan ya supaya jadi cair semua. Ya, jadi itu fungsi dari kondenser. Oke, berikutnya terus ke. Nah, ini bagian-bagian dari komponen turbin uap ya, secara lengkap seperti ini. Jadi saya tuliskan di sini. Nah, ini adalah kondenser. Ini kondensor ya. Ini kondensor. Nah, uap yang keluar dari turbin itu didinginkan pakai air. Dari mana airnya? Lewatnya sini airnya nih ya. Lewat ke sini. Ya. Ini muter sana. Nah, terus baru keluar. Itu jadi pengembunannya itu menggunakan air. Kemudian di sini ada yang terpenting yang harus kita lihat itu di sini ada bearingnya nggak ada ya bearing. Oke, di sini ada truss bearing. Truss bearing. Apa fungsi dari truss bearing? Nah, yuk kita bicara ke elemen mesin. Mas Saifullah, nah, truss bearing gunanya apa, Mas? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya. Di elemen mesin kan sudah diajari itu. Ada apa namanya? Ada ball bearing gitu ya. Kemudian ada axial bearing, ada roller bearing, kemudian ada juga truss bearing.
Nah, truss bearing ini itu digunakan untuk menahan beban. Menahan beban aksial. Jadi kalau ini misalnya gini, ini ya gambaran simpelnya begini, truss bearing. Nah, yang umum itu kan bebannya di sini. Ya. Jadi kayak apa ya, poros motor ya, poros motor. Bebannya kan di sini. Ya, dia menahan beban. Nah, kalau truss bearing itu menahan beban di sini. Kenapa? Ketika ini berputar, turbin ini, dia memberikan tekanan ya karena uap itu bergerak ke sana ya, uapnya kan bergerak ke sini, ke arah sini, maka dia akan menimbulkan gaya yang ke sana ya, sebesar poros, sehingga itu perlu ditahan. Kenapa perlu ditahan? Karena yang bearing yang di sini itu menggunakan jurnal, ya, bukan bearing, bukan ball bearing atau roller bearing, tapi menggunakan jurnal. Sehingga di sini perlu diberi minyak, ya. Jadi ada pengaturan minyaknya. Kemudian di sini ada turning gear, ini digunakan untuk mengatur jumlah uap yang akan masuk ke ya. Ya, ini yang mengatur jumlah uap yang masuk ke dalam ya. Kemudian ini ada lock train giring, jadi ini akan kalau ini blok berarti digunakan untuk mencegah putaran, mencegah ini ya turbin berputar. Ya, kita ke berikutnya. Ya, kira-kira itu ya yang untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya Pak, untuk kondensor tadi itu pendinginan atau gimana Pak? Gini, kondensor itu fungsinya adalah untuk mengembunkan, jadi mengubah uap itu menjadi cair. Nah, fungsi dari kondensor, apakah itu di mana? Apakah itu di turbin atau di apakah itu nanti di mana, di turbin atau di AC, itu fungsinya sama. Ya, jadi dia berfungsi untuk mengembunkan uap. Jadi kalau di turbin uap itu mengembunkan uap air, tapi kalau di AC itu mengembunkan refrigeran. Nah, jadi itu mengubah uap itu menjadi cair semua. Itu fungsinya. Iya Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Minggu depan kita bicara tentang pembangkit. Sebelum pembangkit, oke lah. Minggu depan kita bicara pembangkit ya, model-model pembangkit. Ya, masih ada pertanyaan? Oh ya Pak, untuk embun sama uap itu
hampir sama ya Pak, Oh, beda. kecuali Apanya? kecuali Beda. uap kering kan betul-betul Eh, tidak kelihatan. Beda ya. Jadi embun itu adalah uap yang berubah menjadi cair, itu namanya embun. Oke. Ya, dan memang ini ya, memang ketika boiler itu menghasilkan uap, itu uapnya campur antara uapnya sendiri dan butiran air. Sehingga sebelum masuk ke turbin itu harus dikeringkan, harus benar-benar semua jadi uap. Caranya bagaimana? Caranya dengan memanaskan lagi, ya, sehingga menjadi uap superheat, ya, super panas. Itu menjadi uap kering. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sambil belajar ini termodinamika lagi ya, dibuka-buka lagi termodinamikanya. Karena sifat-sifat zat itu dilihat dari situ ya, sifat udara, sifat uap air, nanti sifat CO2, kemudian sifat refrigeran, ya, freon dan sebagainya, itu akan dilihat dari situ, dari termodinamika. Jadi ketika kita mempelajari mesin kalor seperti motor bakar, kemudian turbin uap, apalagi ya, turbin gas, nanti itu kita mau tidak mau harus melihat juga termodinamika. Kuncinya di sana. Kalau sudah kita bicara pembangkit itu sudah terapan, itu sebenarnya tidak begitu sulit. Oke, masih ada pertanyaan? Sudah, Pak. Sudah Pak. Nah, cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Saya tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Walaupun muafiq ila muntariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tidak ada tugas ya, tidak ada kuis, tidak ada tugas. Dapat azan dan azan. Ya, Untuk Pak. absennya gimana, Pak? Kenapa? Absen. Untuk absensi. Ya. Absensi kan ketika Anda masuk ke sini kan lewat e-learning kan sudah tercatat di sana. Ya, yang tidak tercatat kalau nggak lewat e-learning. Jadi ketika ada klik di sana itu langsung tercatat. Oke, gitu ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, saya izin leave. Kalau kalian mau ngobrol satu sama lain, silakan. Saya berikan hostnya ke Dimas ya.